Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas bagian Renshushi dari bab 10. Bagi minasan yang akan menyimak pembahasan Renshushi bab 10 hari ini, pastikan sudah menyimak sampai habis tentang penjelasan pola kalimat bab 10 yang mencakup dari bagian Renshu E dan Renshu B. Jika minasan mengalami kesulitan untuk menemukan video penjelasan pola kalimat bab 10 tersebut, silakan coba untuk ketikkan di kolom pencarian YouTube Yasashi Nihongo bab 10. Nanti akan muncul semua video penjelasan yang berkaitan dengan bab 10 dan nanti minasan bisa mengikutinya secara urut berdasarkan judul dan juga petunjuk halaman yang disebutkan di dalam video. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan Renshushi bab 10. Hai, hajime masyo. Daijouka no Renshushi wa 87 peiji ni arimasu. Renshushi bab 10 ada di halaman 87. Pembahasan Renshushi pada bab 10 ini berfokus tentang pembahasan mengenai lokasi, posisi, dan juga keberadaan benda. Maka nanti kata kerja yang sering digunakan yaitu tentang keberadaan suatu benda atau seseorang. Untuk keberadaan suatu benda kita bisa menggunakan kata kerja ada, arimasu. Sedangkan untuk mengungkapkan keberadaan seseorang, manusia, atau hewan, kita bisa menggunakan imasu. Dan juga kita harus menghafal semua kosakata yang berkaitan dengan posisi. Misalkan di depan, mae, di belakang, ushiro, di sebelah kanan, migi, di sebelah kiri, hidari, dan lain sebagainya. Kita awali contoh percakapannya dari bagian Ichiban nomor 1. Pada contoh percakapan nomor 1 di sini berkaitan dengan bagaimana caranya kita menanyakan suatu tempat kepada orang lain. Ada A mengawali percakapan, chikaku ni ginko ga arimasu ka? Bagian di sini bisa kita artikan, jadi kita berpikir tentang kalimat yang akan kita ucapkan ya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, chikaku ni ginko ga arimasu ka? Untuk mengartikan kalimat ini bisa kita awali dari bagian belakang kalimatnya, yaitu dari bagian arimasu. Arimasu ka? Apakah ada ginko, bank, chikaku ni, di dekat sini. Jadi bagian chikaku ni di sini bisa kita artikan di dekat sini. Kemudian jangan lupa untuk menandakan keberadaan suatu benda kita harus menggunakan partikel ga. Ginko ga arimasu ka? Kemudian B menjawab, asoko ni takai biru ga arimasu ne? Iya, asoko ni di sana ada bangunan yang tinggi ya. Kemudian dia melanjutkan, biru no naka desu, di dalam gedung itu. Kemudian A menjawab, wakarimashita, baik saya mengerti, arigatou gozaimashita, terima kasih. Kita perhatikan pada bagian contoh percakapan di sini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah nama tempat yang sedang dicari oleh si A, kemudian yang kedua adalah tentang posisi di mana bangunannya berada. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu kata-kata apa saja yang muncul di bagian keterangan gambar yang nanti akan menggantikan bagian yang bergaris bawah. Kita lihat pada bagian nomor 1. Di sini yang ditanyakan adalah kombini, convenience store atau minimarket. Kemudian untuk posisinya di sini kita lihat ada di sebelahnya gedung. Jadi kita bisa gunakan tonari di sebelahnya. Oke, sekarang kita ulang dari awal percakapannya ya. Chikaku ni kombini ga arimasu ka? Adakah minimarket di dekat sini? Kemudian B menjawab, asoko ni takai biru ga arimasu ne? Iya, di sana ada gedung yang tinggi ya. Di sebelahnya gedung itu. Kemudian A mengakhiri percakapan, wakarimashita, arigatou gozaimashita. Berikutnya kita coba lihat gambar yang kedua. Di sini kita lihat ada seseorang yang sedang mencari kantor pos karena di situ ada kotak pos ya. Jadi kita gunakan istilah kantor pos yaitu yubin kyoku. Kemudian untuk posisinya di sini kita bisa lihat di depannya gedung. Di depan maka kita bisa gunakan mae. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Chikaku ni yubin kyoku ga arimasu ka?
Di dekat sini adakah kantor pos? Kemudian B menjawab, asoko ni takai biru ga arimasu ne. Di sana ada gedung yang tinggi ya. Ano biru no mae desu. Di depannya gedung itu. Kemudian A menjawab, wakarimashita. Domo arigatou gozaimashita. Dari contoh percakapan yang nomor 1, kita bisa mengerti sekarang bagaimana caranya menanyakan posisi suatu tempat kepada orang lain. Hai, segiwa nih bang. Berikutnya nomor 2. Untuk percakapan nomor 2 ini digunakan pada saat kita menanyakan tempat atau lokasi suatu benda yang sedang kita cari. Misalkan saja di sini kita sedang berada di sebuah toko, kita menanyakan sebuah benda yang akan kita beli kepada pegawai tokonya. Kita awali dari kalimat yang diucapkan oleh si A, yaitu sumimasen, denchi wa doko desu ka? Permisi atau maaf, denchi, baterainya di mana? Kemudian B menjawab, denchi desu ka? Baterai kah? Zashi no mae ni arimasu, ada di depan majalah. Kemudian A mengakhiri percakapan, domo, terima kasih. Kita lihat di sini ada 3 bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah nama benda yang sedang kita cari. Kemudian ada diulang sekali lagi nama benda yang dicari, tapi yang mengulang ini adalah bagian B yang mana di sini kita anggap sebagai pegawai toko ya. Kemudian yang kedua adalah lokasi atau letak di mana benda tersebut berada. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu benda dan keterangan posisi apa saja yang muncul di bagian keterangan gambar yang nanti akan kita gunakan untuk mengganti bagian yang ada garis bawahnya. Kita lihat pada gambar yang pertama, di sini benda yang dicari adalah payung, maka kita bisa menggunakan kata benda kasa. Kemudian untuk posisinya, sebetulnya posisinya ini tergantung bagaimana kita menginterpretasikan gambarnya ya. Kalau misalkan menggunakan di sebelah pintu, maka menggunakan doa no tonari ni. Tapi jika menggunakan di depan pintu, maka bisa menggunakan doa no mae ni. Jadi di sini akan saya coba menggunakan keterangan tempatnya adalah di sebelah pintu. Doa no tonari. Oke, sekarang kita coba untuk mengulang kalimatnya dari awal ya. Sumimasen, kasa wa doko desu ka? Permisi atau maaf, payungnya di mana? Kemudian B menjawab, kasa desu ka? Payungkah? Doa no tonari ni arimasu. Ada di sebelah pintu. Kemudian A mengakhiri percakapan, domo, terima kasih. Berikutnya kita beralih pada gambar yang kedua. Di sini benda atau tempat yang dicari adalah ATM. Untuk bagian ATM kita bisa gunakan ATM. Kemudian untuk posisinya atau letaknya, nah ini juga saya merasa gambar apa ini ya? Untuk letaknya, ini dari gambarnya saya merasa kurang jelas sih. Jadi minasang terserah nanti mau mengartikannya bagaimana ya. Tapi yang penting kalimat bahasa Jepangnya harus benar. Misalkan saja jika di sini bukan kita ya, ini saya. Dari sudut pandang saya, sepertinya ini adalah toko buku. Mungkin toko buku ya, tidak tahu. Jadi kita coba menggunakan toko buku. Di belakangnya toko buku, maka kita bisa menggunakan honya no ushiro. Oke, sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Sumimasen, ATM wa doko desu ka? ATM-nya di mana? Kemudian B menjawab, ATM desu ka? ATM kah? Honya no ushiro ni arimasu. Ada di belakang toko buku. Kemudian A mengakhiri percakapan, domo, terima kasih. Dari percakapan nomor 2, kita sekarang bisa tahu bagaimana caranya menanyakan letak atau posisi suatu benda kepada orang lain. Hai, tsugi wa renshushi 3. Berikutnya renshushi nomor 3. Pada bagian renshushi nomor 3 ini, contoh percakapannya digunakan untuk menanyakan posisi atau keberadaan seseorang. Kita coba lihat dari percakapan yang diawali dengan A mengucapkan Sumimasen, mirasang wa imasu ka? Permisi atau maaf, mirasang adakah? Jadi jangan lupa untuk menyatakan keberadaan seseorang, manusia, kita menggunakan imas. Kemudian B menjawab, asoko ni imasu yo. Ya, ada di sana loh. Doa no chikaku desu, di dekat pintu. Kemudian A mengakhiri percakapan, domo, terima kasih.
Pada bagian percakapan nomor 3 ini kita lihat ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah tentang kata benda, nama orang yang sedang kita tanyakan keberadaannya. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah lokasi di mana seseorang yang kita tanyakan ini berada. Kita coba amati dulu dari keterangan gambar di bagian nomor 1. Yang dicari adalah Matsumoto-san. Kemudian kita lihat keterangan gambarnya. Matsumoto-san dari gambarnya ini pun juga bisa memberikan beberapa alternatif jawaban. Misalkan yang pertama, di dekat Wato-san. Wato-san no chikaku. Misalkan lagi di sebelah kanannya Wato-san. Wato-san no migi. Nanti minasang terserah ya mau menggunakan di sebelah kanannya Wato-san, di sebelahnya Wato-san, di sampingnya Wato-san, itu pun juga boleh. Oke, sekarang kita coba rangkai lagi dari awal ya kalimatnya. Sumimasen, Matsumoto-san wa imasu ka? Permisi atau maaf, Matsumoto-san adakah? Kemudian B menjawab, asoko ni imasu yo. Ya, ada di sana loh. Wato-san no migi desu. Di sebelah kanannya Wato-san. Kemudian A mengakhiri percakapan, domo, terima kasih. Misalkan di sini minasang menghendaki kalimat di dekatnya Wato-san, itu pun juga boleh. Maka akan menggunakan kalimat Wato-san no chikaku. Berikutnya kita lihat keterangan gambar nomor 2. Di sini yang dicari adalah Maria-san. Kemudian untuk posisi Maria-san di sini ada di sebelahnya meja. Untuk bagian mejanya, karena kita lihat mejanya meja bulat ya, maka kita bisa menggunakan teburu, tidak menggunakan sukue. Teburu no tonari. Atau jika minasang ingin lebih spesifik, maka bisa menggunakan di sebelah kanannya meja. Teburu no migi. Atau minasang bisa juga menggunakan di dekatnya meja. Teburu no chikaku. Untuk bagian ini saya menghendaki menggunakan di dekatnya meja, maka saya menggunakan teburu no chikaku. Oke, sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Sumimasen, Maria-san wa imasu ka? Permisi atau maaf, Maria-san adakah? Kemudian B menjawab, asoko ni imasu yo. Ya, ada di sana loh. Kemudian melanjutkan kalimat, teburu no chikaku desu. Di dekatnya meja. Kemudian A menutup percakapan, domo, terima kasih. Dari percakapan nomor 3, sekarang kita bisa tahu bagaimana caranya menanyakan keberadaan seseorang. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan bagian Renshushi bab 10 kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika minasang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram pribadi saya ada di sini. Dan bagi minasang yang mencari informasi di manakah sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang secara online, secara praktis, secara aman dengan produk 100% original, silakan bisa kunjungi Instagram @thejapanscribe. Atau bisa juga kunjungi official website-nya ada di sini. Dan minasang bisa juga hubungi kontak WhatsApp admin The Japan Scribe dengan nomor yang tertera di sini ya. Nanti bisa menanyakan atau konsultasi sebaiknya membeli buku yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan belajar minasang saat ini supaya tidak salah beli. Misalkan di sini minasang ingin beli buku Minano Nihongo yang basic 1 atau mungkin mau persiapan untuk masuk ke Minano Nihongo materi basic yang kedua, bisa gunakan ini ya. Ini yang terjemahan, kemudian ini ada juga yang Japan version. Baik minasang, sekian untuk penjelasan materi Renshushi bab 10 hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton, ja mata ne. Sampai jumpa di pembahasan Renshushi bab 11 berikutnya.
Konnichiwa minasan, ogenki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.